warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aklima SSMPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Lok Sumawe. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya Ibu Nurdahniar Esos dari SMK Negeri 6 Lok Sumawe. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Klima gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Seperti yang kita harapkan ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Baik, di sini tujuan observasinya adalah untuk kita mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti ya. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini supaya persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran Ibu nanti dan agar persiapan Ibu lebih siap lagi dan Ibu bisa lebih percaya diri lagi sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan ke Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Silakan Ibu paparkan tujuan pembelajaran Ibu. Ada beberapa poin ya Bu untuk tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya Ibu menjelaskan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran Ibu, model pembelajaran Ibu, dan dari metode dan juga media pembelajaran Ibu yang Ibu gunakan pada saat Ibu melakukan pembelajaran nanti. Ya, baik Ibu, di dalam strategi pembelajaran nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran secara berdiferensiasi. Di situ saya akan memetakan dari kemampuan siswa seperti membuat kelompok sesuai dengan pemetaan seperti yang audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Selain strategi pembelajaran tersebut, saya juga akan menggunakan kepersiapan belajar siswa yang berkaitan dan atau berintegrasi dengan emosional sosial, pembelajaran sosial dan emosional. Dan saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya tadi. Seterusnya saya juga harus mampu melihat kemampuan, keterampilan dan juga keaktifan siswa. Di situ saya juga akan memasukkan model pembelajaran problem based learning dan metode yang saya gunakan menggunakan diskusi kelompok, selanjutnya tanya jawab dan penegasan. Untuk media pembelajarannya sendiri, Ibu menggunakan media pembelajaran apa Ibu? Ya, media pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran saya lakukan salah satunya adalah laptop, kemudian juga proyektor Ibu. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian lembar kerja siswa, kemudian lembar observasi, dan selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti penugasan tadi di dalam tanya jawab. Baik, selanjutnya kapan rencana Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ini gitu? Di hari apa khususnya itu Ibu? Saya akan melakukan pembelajaran ini di jadwal saya mengajar di hari Selasa itu jam
pertama yaitu jam 7.30 sampai jam 9.50. Baik, terima kasih Ibu. Nanti saya akan melihat dan mengobservasi Ibu, juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran di dalam kelas nanti Ibu ya. Iya, baik, Ibu. Selanjutnya setelah saya mengobservasi nanti kita akan mengadakan percakapan terakhir Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik kita ya Ibu. Iya, baik, Ibu. Baik, sebelum kita akhiri percakapan ini Ibu, selanjutnya saya akan menutup pra-observasi ini. Semoga Ibu dapat melaksanakan tugas pembelajaran Ibu sesuai dengan target yang Ibu inginkan, dan apa yang Ibu harapkan menjadi lebih baik, dan apa yang Ibu laksanakan tidak terhambat khususnya ya Bu ya. Sukses terus untuk Ibu. Sekian pra-observasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik semua, apa kabar anak-anak Ibu? Ada yang sakit kira-kira? Ada yang sakit? Dari satu orang sakit, siapa? Boleh ya? Jadi kita berdoa nanti supaya kawan kita yang sakit ini besok bisa berbagi dan kita kembali menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mau lihat dulu siapa yang hadir, karena tadi laporannya 29 yang hadir, satu orang hadir ya. Aris Munandar, Aditya Kirana, Algi Turki, Adrian Iswa, ya. Firman Isa, Farhan Manda, Farhan Manda, Haikal Pratama, Ina Laura, Muhammad Atasari. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, Ibu ingin memaparkan dulu pemahaman bermakna, ya. Apa pemahaman bermakna? Peserta didik mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa hari ini. Baik, ini pertanyaan tematik. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apa saja yang sudah terimplementasikan dan apa saja yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila? Ya. Rafiq, bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Peserta didik mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait. Iya, saya silakan. Indonesia tidak agama Islam saja. Bagus, tepuk tangan dulu. Menjajah Indonesia selama tunjuk tangan. Berapa lama Jepang menjajah Indonesia? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya, benar sekali, Cuti Masita. Baik, ini adalah tokoh-tokoh yang merumuskan dalam sila Pancasila. Muhammad Yani, kemudian Supomo, terakhir siapa? Insinyur Soekarno. Baik, tugas kalian sekarang membuat kelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Kita buat kelompok, kemudian dari ketiga tokoh ini tolong kalian buat rumusan apa-apa saja yang diusulkan oleh ketiga tokoh ini ya. Ini contoh, Soekarno itu ada kebangsaan Indonesia, ada internasional, kemudian ada mufakat dan demokrasi. Kemudian yang Muhammad Yani tadi apa-apa saja. Satu lagi, Supomo apa-apa saja. Kita buat 3 kelompok, kemudian kita presentasikan di depan. Baik, boleh membuat kelompok. Kita mulai dari sekarang. Kamu terus. Instruksinya tadi kan sudah dipaparkan apa tugas kelompok kalian. Kemudian buatkan di post-it itu apa saja dari isi pokok dari ketiga tokoh tersebut. Kemudian per kelompok maju ke depan untuk melengketkan post-itnya, hasil kerjanya, kemudian mempresentasikan. Baik ya? Sudah? Iya, sudah? Yang keberapa sudah? Sudah nomor berapa? Nomor 2. 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketahanan dan kebudayaan. Jadi itu yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Baik. Tepuk tangan untuk silakan kembali ke tempat. Sudah, cepat kelompok itu aja. Ya. Oke, presentasikan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, hari ini semua sudah memaparkan dan mempresentasikan ke depan dengan baik. Semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Nah, untuk pembelajaran besok, ya, anak-anak ibu semua, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, nah pembelajaran besok yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah mengenai dalam 4 alinea muka 5 terdapat rumusan dasar negara, yaitu
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan, yang ketiga, keempat, terima kasih anak-anak ibu semua. Doakan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya di pembelajaran yang akan datang. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah pada hari ini sesuai jadwal kita melakukan PI 5 atau pendampingan PPD 5, yaitu di SMK 6 pada PPD 5 juga Ibu Dunia selaku rekan sejawat yang diobservasi terkait pembelajaran beberapa waktu lalu. Hari ini tujuan pendampingan yaitu melihat percakapan supervisi kucing melalui pasca observasi ya. Jadi pada hari ini Bu Akrimah sehat, saya lihat semangat dan tetap beberapa waktu lagi menjalankan pendidikan ini. Semoga pada akhirnya nanti menjadi guru penggerak yang bisa memperakarsai perubahan di sekolah ya. Jadi pada hari ini kita tidak panjang lebar, maksud pendampingan sudah saya kasih tahu. Saya hari ini akan melihat Ibu melakukan kegiatan kucing bersama Ibu selaku sejawat. Setelah pasca kita bicara kembali apa saja yang harus kita siapkan untuk di PI 6 dan Loka 5 nanti. Jadi silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akima, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Lok Sumawe. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama pengajar topik saya Bapak Adi Saputra. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Niar selaku rekan sejawat saya di SMK Negeri 6 Lok Sumawe dan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lok Sumawe, Ibu ya. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan observasi pasca observasi setelah kegiatan dan observasi kemarin yang sudah kita lakukan Ibu. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini kita sudah melakukan 2 kegiatan, di mana pra dan observasi yang bertujuan di sini kita untuk dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, supaya pembelajaran di kelas dapat menyenangkan dan kelebihan serta kekurangan di diri kita dapat kita perbaiki ke depannya untuk yang lebih bagus lagi. Baik Ibu, Ibu Niar, apa kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana dengan kabar? Alhamdulillah Ibu Niar sehat juga. Baik Ibu, saya ingin bertanya nih Bu. Jadi ketika setelah observasi kemarin, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan observasi kemarin Ibu di kelas? Silakan Ibu. Iya. Perasaan saya luar biasa menyenangkan Ibu, di mana peserta didik saya ketika saya melakukan proses pembelajaran, mereka proaktif, kemudian mereka juga memiliki nalar kritis, mereka juga bertanya tentang bagaimana potensi diri mereka di dalam pembelajaran tersebut, dan memiliki motivasi belajar yang sangat luar biasa, sehingga proses pembelajaran yang kami lakukan kemarin itu sangat mempunyai umpan balik yang baik terhadap siswa saya. Kemudian saya juga mempergunakan sistem dari pembelajaran diferensiasi, di mana di situ kita bisa melihat bagaimana anak kita itu memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Dan saya sudah mengetahui dan sudah bisa
deteksi bahwa siswa saya juga memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Ini yang harus kita kembangkan ke depannya. Dan anak-anak juga sudah melakukan hal yang terbaik di dalam proses pembelajaran Pak Ibu. Berarti pembelajaran ibu yang ibu lakukan sudah menyenangkan dan target-target yang ibu harapkan insya Allah sudah tercapai ya ibu ya. Dan ibu juga sudah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional juga berpihak kepada muridnya ibu ya. Kemudian ibu apa hal-hal yang sudah baik yang ibu lakukan di dalam pembelajaran ibu? Ya, hal yang baik adalah anak-anak saya libatkan. Mereka memiliki motivasi untuk terlibat langsung. Mereka memiliki motivasi untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Mereka mau melakukan tugas kelompok dari awal sampai akhir. Mereka sanggup mempresentasikannya dengan baik. Iya. Anak-anak juga sudah mulai berani untuk mengeluarkan pendapat, sudah berani untuk menanyakan pertanyaan yang kritis, sehingga mereka sudah memiliki motivasi yang luar biasa untuk mencari apa yang mereka tidak ketahui. Berarti alhamdulillah ibu sudah membuat anak ini menjadi proaktif ya bu ya. Iya. Dan pastinya kegiatan pembelajaran ibu itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena memang anak-anak sudah aktif dan melakukan semua kegiatan yang ibu rencanakan sesuai dengan target ibu gitu ya bu ya. Baik ibu, kalau untuk dari skala 0 sampai 10 pelaksanaan pembelajaran ibu itu di skala berapa? Saya memprediksikannya di skala 9 Ibu ya. Luar biasa ya. Berarti sudah maksimal ya bu ya. Insya Allah, Alhamdulillah. tapi belum sempurna. Baik Ibu Nurdaniar, Ibu kalau boleh saya tahu nih dari skala 0 sampai 10 dari proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan, pembelajaran Ibu tuh Ibu bisa memprediksikannya di skala berapa ya? Ya, alhamdulillah Ibu, menurut prediksi saya sendiri, saya sudah melakukan itu di skala 9. Sudah maksimal ya Bu ya? Alhamdulillah, tapi belum sempurna Ibu. Iya. Karena masih ada juga siswa yang belum berani untuk mengungkapkan pendapat, belum berani untuk berbicara di depan, belum berani mereka untuk presentasi. Ini merupakan tantangan saya untuk bisa membuat semua siswa itu diakui keberadaannya, diakui juga potensinya, sehingga si siswa merasa bahwa dia juga memiliki kompetensi seperti kawannya yang lain. Berarti tetapi dari keseluruhan kalau menurut penilaian saya, penilaian dan apa yang Ibu lakukan di kelas itu sudah jauh dari sempurna gitu. Semoga Ibu tetap bertahan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan pembelajaran Ibu tetap menyenangkan sampai ke depan nanti gitu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu hal-hal yang Ibu perlu tingkatkan gitu. Apa kan hal-hal yang Ibu tingkatkan dalam pembelajaran Ibu gitu. Ya. Saya mungkin lebih banyak mengaitkan bagaimana kejadian di luar dengan pembelajaran di sini, dan mungkin anak lebih antusias ketika mereka melihat langsung kejadian apa yang ada di dalam pelajaran yang kita pelajari ketika itu. Kemudian saya juga akan membuat siswa saya untuk memiliki motivasi yang bisa membuat mereka itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Karena apa? Karena ketika dia menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mereka merasa bahwa mereka itu dihargai, dan apa yang tidak mereka miliki, mereka akan berusaha untuk memilikinya. Memang kita sebagai seorang guru ini harus menempa anak-anak ini secara tidak langsungnya harus mandiri ya Bu ya, dan bernalar kritis, juga mempunyai jiwa yang rasa sosialnya juga gitu ya Bu ya. Nah baik Ibu, untuk rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya itu seperti apa Ibu? Ya, rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan, saya akan melakukan seperti yang pastinya saya akan selalu memonitoring siswa saya, terus melakukan evaluasi. Kemudian anak yang sudah memang berani dalam melakukan sudah menjadi pemimpin pembelajaran ini, saya akan memberi dia
kesempatan untuk hal yang dia lakukan bisa diterapkan juga ke kawan-kawannya. Jadi kolaborasi di antara siswa itu saya rasa itu lebih efektif daripada kita mungkin langsung ke siswanya. Jadi mereka bisa sambil bermain, bisa sambil bercanda, tetapi kegiatan yang ingin mereka capai itu bisa terlaksana dengan baik. Berarti Ibu tetap melibatkan siswa, melibatkan siswa pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu ya. Terkait untuk pelaksanaannya, Ibu, yang Ibu harapkan itu kapan Ibu merencanakan waktu tersebut? Kebetulan Kamis besok saya kan ada jam kembali di kelas tersebut. Saya akan melakukan secepat mungkin Ibu, biar efek positifnya itu cepat terlaksana kepada siswanya. Baik. Untuk komitmen juga tanggung jawab yang Ibu lakukan di kelas, itu seperti apa? Komitmen dalam pembelajaran Ibu? Komitmen saya ketika yang saya ajarkan itu memang tercover ke anak-anak, itu akan saya jalani terus dan saya akan mencari juga hal yang lebih meningkat lagi dari yang sudah saya lakukan. Iya, baik. Berarti sangat luar biasa Ibu. Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi dan berpihak kepada murid, juga bernalar kritis, juga membuat anak-anak didik Ibu menjadi lebih mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas. Itu yang saya bisa menyimpulkan dari pembelajaran Ibu, sehingga anak-anak lebih aktif dan pembelajaran Ibu lebih menyenangkan, pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun yang Ibu lakukan di luar kelas. Itu sangat luar biasa Ibu. Semoga Ibu ke depannya lebih sukses lagi dan berhasil. Juga target-target ke depan yang Ibu harapkan untuk pembelajaran Ibu lebih baik lagi itu akan tercapai dan Ibu akan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Bu Nia. Sekian Pak Adi. Terima kasih juga sudah mengobservasi kami. Dengan berakhirnya observasi ini, maka sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.